Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi yang berjudul kalimat, paragraf, dan wacana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya yaitu Rania Naura Nafiatunisa dengan NIM 6511422 Yang kedua, Raisa Fadila Nazifah dengan NIM 6511422 Yang ketiga, Puji Rahayu dengan NIM 7111422 Yang keempat, Eko Saputro dengan NIM 7111422 Perkenalkan, nama saya Rania Naura Nafiatunisa dengan NIM 6511422 Materi yang pertama adalah kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang berupa klausa atau kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Menurut M. Ramlan, 1996, kalimat adalah suatu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat memiliki 3 pengertian. Yang pertama, kalimat merupakan kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, kalimat adalah perkataan. Yang ketiga, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat. Ciri kalimat yang pertama adalah kalimat memiliki satuan makna dan ide yang utuh. Maksudnya, dalam sebuah kalimat, pasti ada suatu ide, makna, atau pokok yang akan dibahas dalam kalimat tersebut. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir dalam bentuk lisan. Maksudnya, secara lisan, intonasi pengucapan sebuah kalimat akan berbeda tergantung pada kalimat apa yang diucapkan. Contohnya, intonasi pengucapan kalimat berita akan berbeda dengan intonasi pengucapan kalimat perintah. Yang keempat, dalam bentuk tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca. Huruf besar dalam kalimat tidak hanya digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, namun juga di huruf pertama apabila ada kutipan langsung, huruf pertama nama orang atau daerah, dan huruf pertama sebutan yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kelima, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan inti atau pokok topik pembicaraan dalam sebuah kalimat. Subjek menjawab atas pertanyaan apa atau siapa, biasanya berupa nama orang, hewan, ataupun benda. Umumnya, subjek terbentuk dari kata benda atau frasa kata benda yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Rara sedang memasak di dapur. Maka, subjek dari kalimat tersebut adalah Rara. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat berfungsi menerangkan tentang subjek. Predikat menjawab atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Biasanya menggunakan kata sifat atau kata kerja, namun juga bisa berupa kata benda atau frasa kata benda.
Contohnya, ibu menanak nasi, maka predikatnya adalah menanak. Unsur yang ketiga adalah objek. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat. Objek memperjelas makna dalam sebuah kalimat dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Posisi objek biasanya berada di samping kanan predikat. Contohnya, dalam kalimat adik mencuci tangan, maka objeknya adalah tangan. Unsur yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang berupa kata atau frasa dalam bentuk nomina, verba, atau adjektiva, dan kehadirannya mengikuti predikat sehingga kalimat lebih lengkap. Posisi pelengkap tergantung ada atau tidaknya objek dalam sebuah kalimat. Unsur yang kelima, keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat, menambah informasi pada kalimat, dan menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Unsur kalimat ini digunakan sebagai pelengkap yang menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Kata keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu keterangan tempat, waktu, alat, dan lainnya. Contohnya, Dina menyapu lantai menggunakan sapu. Dalam kalimat tersebut terdapat keterangan alat, yaitu sapu. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Kalimat tunggal sering disebut kalimat sederhana, kalimat simpleks, dan kalimat eka klausa. Yang kedua, kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Kalimat bersusun sering juga dinamakan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk subordinat. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk sering pula disebut kalimat setara karena klausa-klausa yang membentuknya. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya merupakan pelaku atau melakukan perbuatan. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objek. Ciri-ciri dari kalimat aktif, yang pertama, subjek kalimat ini melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Yang ketiga, memiliki pola SPOK, SPO, atau SPK. Kata kerjanya selalu berimbuhan di, ke, an, atau ter, dan biasanya diikuti dengan kata oleh dan dengan. Kalimat pasif ini juga dapat dibedakan berdasarkan subjek yang digunakan dari dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif, yaitu kalimat yang dilengkapi dengan objek kalimat, baik objek tersebut dilengkapi dengan keterangan atau pelengkap, ataupun tidak. Adapun pola dasar dari kalimat ini adalah objek, predikat, subjek, atau objek, predikat, subjek, keterangan. Contoh dari kalimat pasif transitif yaitu mobil diperbaiki ayah kemarin ketika sedang tidak bekerja. Mobil sebagai objek, diperbaiki predikat, ayah subjek, kemarin ketika sedang tidak bekerja keterangan. Jambu dilempar Tono. Jambu sebagai objek, dilempar predikat, Tono subjek. Ini ada kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif intransitif merupakan kalimat pasif yang tidak memiliki objek. Jenis kalimat pasif ini dapat diidentifikasi apakah kalimat ini bisa berubah menjadi kalimat aktif atau tidak. Adapun pola dasar kalimat ini adalah subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Contoh dari kalimat pasif intransitif yaitu
Buku itu tertinggal di kelas. Buku sebagai subjek, tertinggal predikat di kelas keterangan. Semua pertanyaan dijawab dengan benar. Semua pertanyaan subjek dijawab predikat dengan benar keterangan. Kemudian ada jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa mengubah sedikitpun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang berdasarkan kutipan itu. Selain itu, huruf pertama dalam kalimat langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Dalam kalimat yang menggunakan petikan dengan kalimat pengiringnya dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Contoh dari kalimat langsung yaitu seperti Dilan mengatakan, aku akan pergi ke Bandung besok. Ada lagi, ibu berkata, di mana adik sekarang? Dan adik bertanya, maksud kakak bagaimana? Yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kata tertentu seperti bahwa, jika, dan lain-lain. Kalimat tidak langsung penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Intonasi yang digunakan kalimat tidak langsung yaitu datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Contoh dari kalimat tidak langsung yaitu Paman berkata kepadaku bahwa aku harus rajin belajar. Nenek mengatakan bahwa aku harus pulang lebih cepat karena hujan akan turun nanti sore. Kemudian ada ketuk lambak mengucapkan terima kasih karena sudah datang pada acara kunjungan. Saya Puji Rayu, saya ingin melanjutkan materi dari Raisa. Saya akan menjelaskan tentang bab paragraf. Paragraf adalah suatu karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran utama. Goikerov mengatakan bahwa paragraf adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Next. Berikutnya, tujuan membentuk paragraf. Yang pertama, membedakan penulisan dalam perinsip ide pokok. Yang kedua, membedakan pembacaan dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Yang ketiga, memberikan penghentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua, berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami dan lebih logis serta sistematis. Yang ketiga, menandai pergantian gagasan baru di setiap paragraf. Next. Oke, selanjutnya jenis-jenis paragraf. Ada 3 jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf terbuka. Paragraf terbuka adalah pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam kerangka. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir sebuah tulisan atau kerangka. Berikutnya, syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah di setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau topik, di mana satu paragraf hanya boleh mengandung satu para gagasan pokok atau topik di sebuah kalimat. Dalam paragraf harus memiliki pembicaraan gagasan pokok tersebut. Yang kedua, kepaduan. Syarat yang kedua yaitu kohensi atau kepaduan. Kalimat-kalimat dapat paragraf harus memiliki kesesuaian yang dibangun dari kalimat topik. Kepaduan antara kalimat dalam paragraf itu meliputi ada 2 macam, yaitu kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dapat dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Suatu paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika topiknya dapat dikembangkan dengan menggunakan yang cukup relatif. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan ke materi selanjutnya yaitu wacana. Wacana adalah kesatuan makna antara komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terikat dengan konteks.
Kesatuan struktur di dalam wacana bersifat abstrak sehingga membedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Sementara kesamaannya yaitu sama-sama memiliki wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Selanjutnya untuk ciri-ciri wacana. Yang pertama ada satuan gramatikal. Nah, wacana merupakan satuan gramatikal yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Kedua, satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Yang ketiga, punya hubungan proposisi. Proposisi merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, cara penyampaian wacana bisa dalam bentuk tulisan, teks, ataupun lisan atau ujaran. Yang kelima, membahas topik atau hal tertentu. Wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal yang ingin disampaikan. Yang keenam, memiliki hubungan kontinuitas, artinya wacana disusun secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, memiliki hubungan kohesi dan koherensi. Artinya wacana memiliki keterikatan antar unsur dalam suatu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian untuk jenis-jenis wacana. Yang pertama ada jenis wacana berdasarkan sudut pandang bentuk bahasanya. Yang pertama ada wacana lisan. Nah, wacana lisan merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Jenis wacana ini memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi dalam penyampaiannya tidak terputus. Wacana lisan juga sulit untuk diulang, artinya susah untuk diulang sesuai dengan ujaran pertama. Dalam penyampaiannya, wacana lisan jauh lebih pendek dibanding wacana tulis. Selain itu, penyampaian wacana ini juga harus memakai gerakan tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks apa yang sedang disampaikan. Yang kedua ada wacana tulis. Wacana tulis merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana ini dianggap lebih efektif atau lebih mudah dibanding wacana lisan, terlebih lagi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan serta gagasan. Dalam penyampaiannya, wacana tulis ini jauh lebih panjang dan menggunakan bahasa baku. Selain itu, jenis wacana ini juga memiliki unsur kebahasan yang lengkap, artinya tidak menghilangkan satu atau dua bagiannya. Wacana tulis juga memungkinkan orang lain untuk melihat kembali isi wacana, tanpa adanya perbedaan unit kebahasaan. Kemudian, jenis wacana berdasarkan pemakaiannya, yaitu yang pertama ada wacana monolog. Nah, wacana monolog merupakan jenis wacana yang disampaikan oleh satu orang, tanpa melibatkan orang lain. Wacana monolog bisa ditemui oleh khotbah, orasi, dan lainnya. Wacana monolog terjadi ketika pendengar tidak menanggapi secara langsung apa yang ingin disampaikan oleh penyampai wacana. Kemudian yang kedua ada wacana dialog. Wacana dialog merupakan jenis wacana yang dipakai dalam bentuk interaksi. Wacana ini terjadi ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi dan terjadi pergantian peran antar keduanya. Misal pembicara jadi pendengar. Jenis wacana ini mudah ditemui dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada wacana polilog. Wacana polilog merupakan jenis wacana yang melibatkan lebih dari dua orang, dan semuanya berperan aktif dalam sebuah interaksi. Biasanya, jenis wacana ini menggunakan topik yang luas sebagai bahan pembicaranya. Wacana polilog bisa ditemui dalam debat atau diskusi. Nah, kemudian ada jenis wacana berdasarkan pemaparannya. Yang pertama ada wacana naratif. Wacana naratif adalah jenis wacana yang isinya mengandung rangkaian peristiwa. Tujuannya yaitu untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua ada wacana prosedural. Wacana prosedural adalah jenis wacana yang berisi paparan mengenai suatu proses yang berurutan atau kronologis. Tujuannya yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara atau menghasilkan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah jenis wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian sebenarnya. Tujuannya untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal. Kemudian yang keempat ada wacana eksposisi.
Wacana eksposisi adalah jenis wacana yang isinya memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok pikiran. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan fakta secara berurutan dan logis. Kemudian yang terakhir ada wacana persuasi. Wacana persuasi ini adalah jenis wacana yang berisi paparan tentang penjelasan suatu hal, yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menuruti apa yang disampaikan oleh penulis. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.